Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hamzah Panggabean. Saya dari kelas KPIA semester 4 dengan NIM 0101211100. Di sini saya akan mendeskripsikan pengertian hadis dan hadis metode tematik serta menjelaskan perbedaan metode hadis tematik dan metode hadis tahlili. Yang kedua, saya akan menjelaskan hadis tentang dakwah, hadis tentang kewajiban mengucapkan salam, hadis tentang komunikasi ekonomi dan politik, ciri-ciri orang munafik ada 3, dan juga siapa melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu hadis dan metode tematik. Hadis adalah kumpulan perkataan, perbuatan, dan persetujuan yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis juga mengandung ajaran-ajaran Islam yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis itu terdiri dari komponen penting, yaitu sanad atau rantai perawi, dan matan, isi dari teks hadis. Nah, metode hadis dalam hadis itu adalah salah satu pendekatan untuk mengkaji yang mengelompokkan hadis berdasarkan topik dan tema tertentu. Dalam metode tematik, hadis-hadis yang memiliki kaitan dengan satu tema dan topik tertentu dikumpulkan, dianalisis, dan dikelompokkan bersama. Lalu selanjutnya ada perbedaan metode hadis tematik dan metode hadis tahlili. Yang pertama itu ada metode hadis tematik. Nah, metode hadis tematik ini tuh memusatkan perhatian dan klasifikasi dan juga pengumpulan hadis berdasarkan temanya atau topik yang tertentu. Nah, hadis-hadis yang memiliki kaitan dengan topik yang sama dikelompokkan bersama untuk memudahkan pemahaman dan penggunaannya. Nah, pendekatan ini tuh memungkinkan seseorang untuk mempelajari ajaran Islam terkait dengan topik tertentu seperti ibadah, etika, sosial, ekonomi, dan juga hukum Islam. Metode ini tuh memudahkan pencarian dan pemahaman hadis-hadis yang berkaitan dengan satu topik secara sistematis. Lalu yang kedua itu ada metode hadis tahlili. Nah, metode hadis ini juga dikenal dengan metode analitis yang pendekatannya itu lebih mendalam untuk memahami hadis. Metode ini tuh melibatkan analisis rinci terhadap setiap komponen hadis, termasuk sanad atau rantai perawi, dan juga matan atau isi dari hadis tersebut. Nah, tujuan dari metode ini itu untuk memahami validitas hadis, melacak keaslian perawi, dan juga memeriksa kecocokan hadis dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, dan mengevaluasi kekuatan argumen yang terkandung dalam hadis tersebut. Metode hadis tahlil ini tuh juga membantu dalam menyaring hadis-hadis yang dianggap lemah atau yang dipertanyakan keasliannya. Secara umum itu metode hadis tematik lebih fokus sama pengklasifikasikannya dan pemahaman konteks hadisnya. Sementara hadis tahlil ini tuh lebih berfokus pada analisis rinci dan juga evaluasi dari keaslian hadis. Keduanya itu memiliki manfaatnya masing-masing dalam memahami dan menerapkan ajaran-ajaran Islam berdasarkan hadis. Ada hadis tentang dakwah yang berbunyi, Innal abada la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnari abada mimma bainal masyriqi. Nah, berdasarkan hadis di atas, diceritakan bahwa Abu Hurairah dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang hamba mengucapkan kalimat tanpa diteliti yang karenanya ia terlempar ke neraka sejauh antara jarak ke timur. Hadis riwayat Bukhari nomor 5996. Kedua ada kewajiban mengucapkan salam yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasa billahi man bada'ahuma bisalam. Yang artinya sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang memulai salam. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Yang ketiga ada hadis tentang komunikasi ekonomi dan politik yang berbunyi, al-bay'ani bil khiyari hatta yaktarifa au yakuna bani ahiyari warubbama qala nafi'a au yakula ahaduhuma lil akhari iftaru, yang artinya
telah mengabarkan kepada kami, Qutaibah, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Haits dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang dan pembeli memiliki hak memilih atau merupakan jual beli dengan syarat adanya hak memilih, dan terkadang Nafi mengatakan atau salah seorang dari mereka berkata kepada yang lain, pilihlah. Lalu hadis selanjutnya adalah hadis tentang tanda orang munafik. Itu ada 3. Yang hadisnya berbunyi, innahul munafiquna salasu. Iza haddasa kazabah, wa iza wa'ada akhlafah, wa iza tumina khona, yang artinya tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat. Hadis nomor 6095. Lalu hadis yang terakhir tentang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah merubahnya. Hadisnya berbunyi, man ro'a minkum munkar fala yughayyiruhu biyadihi fa inna lamu yastati fa bilisanihi fa inna lamu yastati fa biqalbihi wa zalika ad'afu imani, yang artinya, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangan atau kekerasan dan kekuasaan. Jika ia tidak sanggup dengan demikian sebab tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan, maka dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu dengan lidahnya, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah pemaparan penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.